Jahatnya. Udah nih, ini pasang kan bang? Nggak bunyi kan? Oke mah. Kula kami tes kok lah kok bang. Itu tuh amat gitu. Halo kak. Itu nama rekamannya sih. Oke. Bang attention bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari grup SMP 34. Berikut adalah proyek perubahan atau change project kami. Kami mengangkat perubahan ini dari kasus atau case base yang kami temui, yang mana karakteristik peserta didik kelas 74 di SMP 34 Padang sebagian besarnya itu memiliki gaya belajar kinestetik. Kenapa kita bilang kinestetik? Selama kami melakukan observasi di kelas 74 ini, kami menemukan kalau sebagian besar peserta didiknya itu lebih suka melakukan action, lebih suka bergerak dalam melakukan pembelajaran. Kalau menghafal dia suka jalan-jalan. Kalau kami berikan materi yang monoton, mereka akan ribut. Nah, untuk itu kami memfasilitasi kebutuhan mereka dengan memberikan metode pembelajaran yang berbasis games. Jadi perubahan yang kami lakukan di sini adalah kami mengajar dengan menggunakan metode cooperative learning, yang nantinya kami akan menggrupkan mereka dan kami akan memainkan games. Materi yang kami gunakan di sini adalah preposition of place, yang nantinya mereka akan memilih posisi-posisi benda dengan secara berkelompok. Jadi mereka ke depan kelas. Aduh, situlah. Oke, dasar-dasar kegiatan kami seperti dalam mata kuliah ini. Yang pertama, prinsip penerapan Merdeka Belajar didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, membentuk profil pelajar Pancasila dengan adanya unsur kerjasama atau kolaborasi pada pelaksanaan pembelajaran. Ini strategi yang kami lakukan, strategi pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dalam memerdekakan peserta didik ada 4. Yang pertama, menciptakan media pembelajaran yang inovatif serta dapat memfasilitasi beragam gaya belajar peserta didik. Pengimplementasiannya bagi kami adalah kami menciptakan media belajar dalam bentuk games. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas secara bersama dengan peserta didik. Di sini kami buat kesepakatan dengan peserta didik dengan aturan games. Jadi selama games itu berlangsung, semua harus ikut partisipasi. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendidikan abad 21. Dan di sini kami menggunakan teknologi berupa video, PowerPoint yang menarik untuk peserta didik. Yang keempat, kami memberikan keleluasaan atau ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi serta mengkonstruksi pengetahuannya melalui games. Oke, ini langkah-langkah pembelajaran kami. Yang pertama, guru memberikan salam, menyapa peserta didik, kemudian mengawali dengan membaca doa. Habis itu guru mengajak peserta didik mengecek kebersihan, kerapian kelas, kemudian dicek kehadirannya. Tidak lupa kami memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya kami berikan apresiasi dengan memberikan pertanyaan tentang pembelajaran sebelumnya. Biasa kami menggunakan do you still remember about our lesson?
Nah, ini kegiatan inti yang merupakan perubahannya. Guru menanyakan sebuah cerita melalui video tentang preposition of place. Nanti ada videonya, jadi kami menanyakan ini di mana posisinya. Terus peserta didik menganalisis beberapa preposisi yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian guru menampilkan beberapa gambar mengenai preposition tersebut. Selanjutnya, peserta didik memperhatikan preposisi dari gambar yang diberikan. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok dan memberikan permainan mengenai preposition of place. Peserta didik secara bekerja sama menyelesaikan permainan yang telah diberikan oleh guru. Dan feedbacknya adalah guru akan memberikan reward kepada kelompok yang memiliki nilai tertinggi. Di kegiatan penutupnya, kami beserta peserta didik merefleksikan kegiatan yang terjadi hari itu. Selanjutnya kami memberikan informasi mengenai kegiatan di pertemuan selanjutnya. Dan guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi perubahannya itu ada di gamesnya, yang mana dia tidak menonton. Kami memerdekakannya dengan mengajaknya bermain games, yaitu berdiri semua, nanti mereka menempelkan jawabannya di depan kelas. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan tambahan silahkan. Ini gambar-gambar yang kami gunakan. Jadi ini nanti ada di dalam, kami printkan dan kami potong, kami masukkan ke dalam plastik dan kami beri di belakangnya double tip ya lah ya. Double tip terus dikasih ke grup. Nanti teachernya bilang, misalnya bilang the book under the table. Jadi mereka cari mana ya gambarnya. Siapa yang cepat dia tempelkan ke depan gitu. Jadi semuanya ikut. Dan ini gambar-gambarnya ada juga yang tabel-tabelnya banyak. Jadi di situ merancungkan ini ada tabel juga, ini ada tabel juga. Jadi yang mana yang cocok dengan kalimat yang dikatakan oleh guru. Jadi kami sudah pernah mencobanya dan kelas itu memang sedikit lebih menarik dibandingkan kami hanya memberikan ceramah. Ada lagi lah. Dah. Oke, silakan kalau ada masukan atau mau menanyakan tentang perubahan yang kami lakukan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Kita buka sesi pertanyaan 1 sampai 3 orang. Ya, silakan Ya, nih Wulan dari SMA Pembangunan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu perubahan dari apa yang dilakukan oleh SMP 34 itu. Karena tadi hanya menjelaskan kegiatannya saja gitu. Apa yang terjadi, kenapa alasan itu yang membuat SMP 34 memilih ini sebagai proyek perubahan. Gitu. Terima kasih. Ya, dijawab lagi ya, dijawab dulu atau ditampung dulu, Bang? Terserah, mau langsung Oke. Baik Ulan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di slide memang kami tidak dan saya juga tidak menjelaskannya. Baiklah, perubahan sebelumnya seperti apa sehingga kami melakukan perubahan seperti ini. Nah, sebelumnya itu kelas 74 itu belajarnya itu di jam siang. Kalau di sana jam 12 itu jam terakhir ya, karena kami pulangnya jam 1. Di sana kalau sudah jam 12 peserta didiknya itu udah ribut. Jadi biasanya pengajaran bahasa Inggris itu dengan metode ceramah. Diberikan materi, peserta didiknya mendengarkan lalu dikasih tugas. Jadi kelas itu sangat ribut sehingga bisa mengganggu kelas sebelahnya. Makanya kami sekelompok memutuskan dan bagaimana cara agar mereka walaupun ribut tapi bisa memahami pembelajaran. Begitulah. Oke. Jadi kelas 74 itu sudah terkenal.
Oke, jadi kelas 74D itu terkenal di kalangan majelis guru sebagai kelas yang susah diatur, sangat tidak kondusif, paling ribut begitu. Guru kalau masuk ke kelas itu serasa uji nyali begitu, karena ya banyak karakter peserta didiknya memang ada yang suka menjawab perkataan guru, jadi dibantah langsung begitu. Ditambah lagi ada yang tidak bisa dia duduk di tempat. Jangankan dengan kita guru PL ya, dengan guru mapel bahasa Inggris, guru pamong pun dia masih berjalan-jalan begitu. Nah, kita fasilitasilah kehobiannya untuk berjalan-jalan ini dengan melalui game ini gitu. Kita fasilitasi kesukaannya terhadap bergerak-gerak ini dengan game ini. Dan game ini memang membutuhkan gerakan untuk menjadi pemenang dalam game tersebut. Peserta didik semuanya berdiri, kemudian siapa yang menemukan gambar yang menyatakan kalimat yang dibacakan guru, dia bergegas untuk menempelkan gambar tersebut di papan tulis. Dan setelah dilakukan pembelajaran, di akhir kita melaksanakan refleksi. Ada dua guru bahasa Inggris menyatakan bahwasanya kelas hari ini berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya, bahkan dengan kelas yang dilaksanakan selama 1 semester ini gitu. Ini ada hal yang paling wow, kata guru pamong kami pada saat itu. Jadi inilah mengapa kami mengangkat tema ini begitu. Ya. Ya, terima kasih tambahannya Saudari Wulan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok SMP 34? Silakan. Dari SMA 15 ada? SMA 14. SMP 15. Oke. SMA 14 ya, SMA 14. Ada? So far so good. Oke. Dari SMA 1 ada pertanyaan? Dari abang. Nggak ada, udah ya. Oke. Dari apa? Ada dari gitu. Dari gambar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari gambar yang dilihat, dari gambar yang dipresentasikan tuh nggak ada unsur-unsur bahasa Inggrisnya gitu. Media ini ya. Kamu menurut saya kan? Pak, kau dibantah sama aku. Aduh. Iya betul. Silahkan lanjutkan Bapak gitu. Jangan tegang-tegang. Nah, jadi tidak ada unsur bahasa Inggrisannya. Jadi walaupun nanti di-relatekan ke pembelajaran bahasa Inggris, kan itu outputnya cuma mendengarkan gitu. Tidak ada yang melihatnya gitu. Jadi menurut saya kalau dapat kegiatannya tuh tidak hanya dalam outputnya dalam kegiatan yang mendengarkan atau berbicara aja gitu, tetapi juga ada yang actionnya gitu, yang kayak menulisnya juga gitu, seperti itu. Kan kalau games tuh otomatis yang berbicara lah, berbicara kemudian menempel juga. Menempel kan. Kemudian ya jadi kan intinya di sana tuh siswanya tuh cuman menentukan aja, kemudian setidaknya paling kalau salah nanti tuh enggak berbekas bagi dia gitu. Kalau dapat kegiatannya tuh ada yang agak menantang lah dikit. Menantang. Iya, kita ajak deh. Ya, Lah. Ya.
Oke, Kayak Ya, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menanggapi pernyataan Bapak Gito tentang games yang digunakan ini. Dibilangnya tadi ini nggak relate ke bahasa Inggris ya. Ini kan pembelajarannya itu tentang preposition of place ya. Di sini jadi dalam games itu kita menggunakan seperti ini, temukan gambar yang sesuai dengan apa yang kamu dengar. Jadi kita sebutkan the bank is in front of the hotel. Nanti peserta didik tersebut akan mencari mana dia yang bank itu yang terletak di depan hotelnya. Nah, kalau dia udah menemukannya, ditempelkannya ke depan, itu kan udah menentukan listening testnya itu seperti itu. Karena untuk penilaian yang lainnya seperti menulis itu juga ada kami berikan di LKPD untuk meeting selanjutnya. Jadi untuk satu meeting hari ini itu ada 2, yaitu kami menampilkan video. Di dalam video itu menganalisa ada berapa preposition yang ditemukannya di dalam video tersebut. Nah, untuk yang kedua itu kami ambil untuk gamesnya di sini untuk menentukan kolaborasinya di sini, dan itu untuk menentukan juga ke profil pelajar Pancasilanya, yaitu gotong royong yang mengerjakannya ini secara bersama-sama. Untuk yang selanjutnya itu ada juga LKPD latihannya yang menuliskan. Jadi di sini ada writing, listening, sama reading. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya, berarti untuk pertemuan yang ini itu tidak dikhususkan kepada writing ya. Ya, dikhususkan karena ini kepada baru meeting pertamanya, Bang. Ya. Jadi ini kalau dibilang Bapak gitu tadi gimana, kenapa tidak yang menantang gitu kan? Kalau bagi peserta didik SMP 34 ini sudah sangat menantang karena untuk tahu under, on, in, at aja mereka masih minim bahasa Inggrisnya. Ini sudah wow bagi mereka. Tapi kalau untuk kita mengerjakan ini, memang ini apa ini, masa iya gitu mengerjakan meja, buku di bawah meja itu pasti bisa. Tapi kalau untuk peserta didik di SMP 34 ini sudah menantang. Apa tadi lagi statement gitu? Tunggu itu. Terus gitu tadi bilang gimana mereka akan ingat apa kesan mereka. Kalau dari pemandang kami, dia terkesan dengan hadiah yang kami berikan. Mereka ingat sampai ada yang jatuh kan, pas mau nempel jatuh, dia ingat. Besoknya dia minta lagi, Miss kita main lagi ya yang kayak kemarin. Jadi ingat di bawah itu ini, di atas ini gitu. Jadi rasanya masuk ke pemikiran mereka. Jadi ada hadiah ya? Ada. Ada hadiah. Ada, Oke. walaupun cuma permen sih Bang kami Oke. kasih. Ya. Gitu ada sanggahan atau ada tambahan? mungkin diriletin ke ini ya, ke kehidupan nyatanya gitu. Misalnya permainannya tuh real kayak gitu kan. Contohnya, saya guru ini mendesain permainan tuh, misalnya bukunya tuh memang ditaruh di dalam meja gitu. Kemudian kayak role-nya tuh kayak peta harta karun gitu. Jadi anak-anak tuh suruh mencari gitu. Temukan langkah pertamanya, temukan ini di sini gitu. Jadi semua kelas itu mau mencari gitu, bukan satu orang gitu. Kalau ini saya udah belajarnya bukan game selama ini. Ya. Terima kasih gitu untuk masukannya. Mungkin nanti kalau kami melakukan perubahan seperti ekstra yang waktunya banyak, mungkin kami bisa menerapkan seperti ini. Tapi kalau untuk pembelajaran, kalau kami buat seperti yang gitu bilang, dalam waktu 1 jam itu nggak akan tercapai. Karena satu pelajaran di SMP 34 itu cuma 30 menit. Iya, 1 jam pelajaran. Jadi 60 menit, iya. Udah selesai semuanya. Terima kasih atas masukannya gitu. Ya, terima kasih gitu. Kita berikan tepuk tangan. Mungkin saudara gitu ingin menyamakan dengan SMA 1 kali. Oh iya. Jadi katanya kurang menantang ya. Apa? Oke, boleh silakan. Mau pakai mic? Boleh. Coba dia oper mic. Kalau terdengar di video.
Silakan saudari Izin Ulan. menanggapi dari tanggapan dari Gito. Kalau menurut Ulan yang dia bilang tadi, kalau misalnya pembelajaran tuh nggak yang realnya kayak itu kan disesuaikan lagi dengan sekolahnya, keadaan sekolahnya kayak mana. Soalnya nggak bisa juga kita menerapkan itu kepada setiap sekolah kayak gitu loh. Tergantung situasi dan kondisinya kayak mana. Ya nggak bisa dipaksakan, misalnya mungkin di SMA 1 bisa, tapi mungkin di SMP 34 nggak bisa kayak gitu. Jadi terus kita lihat kan situasi kondisinya kayak mana. Oke? Do you understand? Ya. Jadi Oke, ini sesuai sekian, dengan terima kasih. culturally responsive ya learning. Ya situasinya, budayanya seperti apa, apakah bisa dilakukan atau tidak gitu. Ya semoga kita bisa mengerti bagaimana lingkungan sekolah kita ya bisa menerapkan seperti apa pembelajaran yang cocok bagi peserta didik dan tidak membelenggu peserta didik. Baik, diskusi yang menarik sekali. Kita kasih satu sesi pertanyaan lagi, satu kali pertanyaan. Mungkin kita minta di SMA Pembangunan udah ya. SMP 13 ya, 13 sama 15 ya. 15 sudah Ulan. Udah Ulan, berarti 13 lagi. Sama 14 sudah skip. Apa? Iya kan Pak? Iya. Oh, enggak, bukan pertanyaan. Pertanyaan, oke. Sampai 13 ya terakhir. Sampai 13 mana? Apa? Oh ya. Ada pertanyaan? Terus sampai 13? Cukup? Enough? Oke, baik. Ada closing remark dari apa? Dari Mungkin SMP cuma 34? itu Bang. Terima kasih atas masukan dan waktunya kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Gitu, tolong matikan. Matikan.